Kayaknya mau makan besar nih. Ayam-ayam ini, Fams, dibakar untuk diolah menjadi angen kotok, sajian khas dari suku Baduy. Rasanya enak kebangetan loh. Fams, proses ayam yang dibakar ini ternyata untuk mengeluarkan kadar minyak di dalamnya dan menciptakan aroma khas bakaran. Mantap lah pokoknya. Setelah dibakar, siapkan bumbu, Fams. Ada bawang yang biasa dipakai dalam masakan Nusantara, kunyit, jahe, dan honje untuk menghilangkan aroma amis ayam. Ulek sampai halus ya. Oh iya, ayam yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan, Fams. Ayam harus berasal dari luar daerah suku Baduy. Soalnya, ayam yang ada di sini hanya boleh diolah saat ada ritual adat aja tuh. Selain itu, untuk menjaga kelestarian ayam hutan yang ada di sini. Tinggal masukkan santan, tomat, dan bumbu halus, Fams. Untuk mendapatkan cita rasa masakan khas suku Baduy, angen kotok harus dikasih air perasan batang honje. Setelah matang, tinggal disajikan aja. Kebiasaan suku Baduy, angen kotok ini disantap saat kumpul bersama keluarga. Asyik kan? Ada yang unik nih, meskipun boleh menyantap ayam dari luar kampung, masyarakat suku Baduy nggak boleh membuang sisa tulang ayam sembarangan. Katanya sih bisa berpengaruh buruk terhadap ayam kampung yang ada di sini. For your info nih, masyarakat suku Baduy disebut juga dengan orang Kanekes. Mereka masih bagian dari suku Sunda yang tinggal di Lebak, Banten. Sejak dulu mereka memegang teguh kearifan lokal yang menjunjung kesederhanaan, Fams. Tapi aturan adat masyarakat Baduy luar menjadi lebih longgar mulai tahun 2000. Biasanya masyarakat Baduy luar tinggal di rumah yang disebut salah nyanda. Rumah ini terbuat dari kayu, bambu, dan beratap ijuk kelapa. Untuk menjaga kelestarian alamnya, masyarakat Baduy tidak boleh mengambil hasil alam berlebihan. Wah, patut dicontoh nih. Di Baduy, Fams, terdapat tradisi yang disebut dengan Seba, yaitu perayaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemimpin. Dulu Seba dilakukan di depan Kesultanan Banten, Fams. Kalau sekarang di depan kantor gubernur. Tradisi ini biasa dilakukan setiap tahun setelah panen sebagai tanda patuh kepada pemimpin. Hasil bumi ini, Fams, boleh diangkut dengan kendaraan umum. Untuk warga Baduy dalam sih, mereka akan berjalan kaki bersama sejauh 120 km agar sampai di kantor gubernur Banten. Waduh, apa nggak capek tuh? Hihihi. Kita geser ke kampung adat Cipta Gelar yang terletak di kaki Gunung Halimun Salak, Sukabumi. Gak kalah dari suku Baduy, Fams, desa ini juga masih memegang teguh tradisi adat istiadatnya. Kali ini sih kita lihat tradisi beberes nyimbur untuk memohon keselamatan yang diselenggarakan setiap tahun. Hidangan yang wajib ada dalam tradisi ini ada tumpeng kebuli, Fams. Eits, berbeda dengan nasi kebuli ala Timur Tengah. Tumpeng kebuli di sini tidak menggunakan daging kambing, tapi ayam kampung, Fams. Oh iya, tradisi ini sebenarnya menunjukkan sifat kegotong royongan masyarakat yang kuat. Lihat aja tuh, seluruh wanita di kampung ini terlibat memasak tumpeng kebuli di Imah Gede. Nasi kebuli khas masyarakat Cipta Gelar dibuat dengan bahan rempah yang dicampur dengan parutan kelapa sangrai. Aduk-aduk sampai rata, Fams. Lalu siapkan sayur dan lauk pauknya, Fams. Dalam sekali tradisi beberes nimbur akan dibuat 134 baskop makanan. Wah, banyak banget. Nah, makanan ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Untuk imah dalam atau keluarga ketua adat, warga Cipta Gelar, dan tamu undangan masyarakat umum. Nasi yang dibumbui tinggal dimasukkan ke dalam kukusan. Beri lubang di bagian tengah. Untuk memasukkan sisa bumbu kebuli ya. Setelah terisi penuh, tutup lagi dengan nasi dan padatkan. Selanjutnya, tumpeng kebuli kembali dimasak di setiap rumah warga. Maklum ya, perapian di Imah Gede terbatas. Kalau sudah matang, hasil kukusan tumpeng diputar-putar ke atas dan ditiup. Katanya sih, biar lebih berkah. Nasi kebuli masyarakat Cipta Gelar ini enak banget, Fams, karena dimasak secara tradisional dengan tembikar dan kayu bakar. Maknyus. Nah, tumpeng kebuli siap disajikan dalam acara adat. Jangan lupa berdoa agar diberi keselamatan pada masyarakat Cipta Gelar.
Baru deh, makan bersama. Wah, nikmat banget ya, Fems. Bisa makan bareng. Katanya sih, nasi yang sudah diberi doa ini akan bertambah rasa nikmatnya. Luar biasa. Wow, ayam sebanyak ini buat apa sih? Bisa untuk makan warga satu desa dong. Ternyata ayam berlimpah ruah ini untuk tradisi Merti Desa Gunung Condong alias Grebek Ingkung. Lokasinya ada di Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Perayaan ini biasa diikuti 5 dusun di sekitar Desa Gunung Condong. Setiap dusun membawa ancang atau gunungan yang berisi ayam ingkung. Bahkan ada juga yang dipadukan hasil bumi lainnya, seperti cabai, petai, dan pisang. Dalam perayaan Grebek Ingkung ini, Fems, kira-kira bisa menghabiskan sekitar 9.000 ekor ayam. Banyak banget ya. Maklum aja sih, tradisi ini hanya dilakukan setiap 3 tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berlimpahnya rizki. Syaratnya, ritual ini harus dilakukan pada hari Senin atau Kamis Kliwon, Fems. Ini sudah sesuai aturan dari leluhur mereka tuh. Oh iya, ayam ingkung termasuk hidangan sakral dan hampir selalu ada di setiap tradisi Jawa. Cara bikinnya, ayam ingkung direbus dengan bumbu rempah-rempah khas Jawa. Proses memasaknya harus dengan arang kayu, supaya rasanya semakin nikmat. Agar tetap utuh, ayam biasanya dicapit dengan menggunakan bambu. Oh iya, ayam yang digunakan ini jenis ayam jantan karena memiliki simbol kesombongan. Saat dibuat ingkung, kepala ayam jantan ditekuk untuk mensyaratkan manusia bisa mengalahkan kesombongan. Wah, filosofis sekali, Fems. Jumlah ayam yang mencapai ribuan ini nggak boleh disantap oleh warga setempat. Jadi hanya boleh dibagikan dan dimakan warga di luar desa adat ya. Katanya sih kalau dilanggar, warga bisa terkena bala. Emang begitu, Fems, aturannya. Ayo, Fems, ikut arak-arakan mengantar pengantin. Dalam tradisi Minangkabau, tradisi ini disebut dengan Ma'anta Marapulai. Sebelumnya, calon mempelai pria dijemput untuk menyambangi rumah mempelai wanita dan melangsungkan akad nikah. Sebenarnya, Fems, arak-arakan ini untuk memberitahukan warga sekitar kalau ada pasangan yang sudah melepas masa lajang. Tradisi ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Seperti tradisi pernikahan umumnya, Fems, saat prosesi arak-arakan, keluarga mempelai pria membawa aneka makanan dan hantaran lainnya. Nini Mama sebagai ketua adat juga hadir, Fems. Tradisi Marapulai masih lestari di Tanah Minang, tapi berbeda daerah, beda juga sajian dan perlengkapannya, Fems. Carano atau wadah sirih berisi ayam panggang dan kue-kue wajib dibawa oleh masyarakat Nagari Harau, Fems. Bukan hanya adat Betawi, Fems, yang berbalas pantun. Tradisi Marapulai juga melakukan serah terima dengan berbalas pantun. Baru deh dilanjutkan makan bersama. Ayam panggang menjadi lauk yang paling utama karena dianggap sebagai penghargaan terhadap Nini Mama, baik yang mengantar atau menjemput. Panggang ayam ini juga menjadi simbol gengsi orang tua. Kalau yang ukuran ayam sedang begini melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun namanya ayam panggang, proses memasaknya bukan dipanggang atau dibakar loh. Jadi ayam dimasak menjadi kalio atau rendang setengah matang, Fems. Unik ya. Bumbu yang dipakai juga ada 2 jenis. Ada bumbu untuk melumuri dan bumbu merah pedas. Bumbu pertama terdapat jahe, kunyit, garam, serai, dan lengkuas. Kemudian lumuri pada ayam untuk menghilangkan bau amisnya. Diamkan sampai bumbu meresap. Lanjut, peras santan, Fems. Pisahkan santan kental dan santan encer ya. Lalu ungkep ayam selama 15 menit bersama daun salam, daun jeruk, dan serai. Masak sampai matang deh. Kemudian ulek cabai merah, garam, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Masak deh bumbu merah bersama santan. Aduk agar santan tidak pecah ya, Fems. Kalau sudah mendidih, masak ayamnya kembali dengan tambahan daun kunyit. Kalau kuah sudah mengental memang mirip dengan kalio, Fems. Tinggal diangkat dan sajikan. Fems, aroma ayam panggangnya wangi banget, bikin ngiler aja deh.
Soal rasa, gurih dan dagingnya empuk banget. Lama bana, tambuah cie. Hihihi. Di Kendari, Sulawesi Selatan, tepatnya suku Tolaki punya tradisi makan bersama loh. Namanya tradisi mosonggi alias masak sinonggi. Mosonggi terbuat dari sagu, fams. Makanya teksturnya lentur begini. Biasanya tradisi ini dilakukan saat ada acara kumpul keluarga atau hajatan, fams. Bagi suku Tolaki, sinonggi menjadi makanan pokok. Kalau sekarang sih sudah menjadi makanan sekunder pengganti beras pada masa paceklik. Cara makan sinonggi ini juga cukup unik, hanya menggunakan sumpit saja, fams. Sinonggi diambil dengan sumpit lalu digulung deh. Kelihatannya emang mudah, kalau yang belum terbiasa, ya sulit, fams. Membuat sinonggi mudah banget loh. Tinggal beri air panas pada tepung sagu, lalu diaduk hingga mengental. Jadi deh. Umumnya sinonggi dimakan bersama sayur kuah ikan serta sambal. Tapi bisa juga kok disesuaikan dengan selera kita. Yang penting sih harus berkuah agar cita rasa sinonggi semakin mantap. Kali ini kita buat makanan pendamping sinonggi, fams. Ada bautina bau atau ikan gabus asap. Peras palutan kelapa untuk diambil santannya. Lalu bersihkan ikan gabus yang telah diasap agar terbebas dari kotoran. Masukkan ke dalam kuali yang sudah berisi santan ya. Jangan lupa tambahkan irisan tomat dan daun bawang. Masak hingga kuah mendidih agar cita rasa masakan semakin lezat. Gunakan kuali yang terbuat dari tanah liat, fams. Masukkan bumbu kunyit supaya tampilan kuahnya menarik. Setelah rasanya pas, tinggal sajikan. Berikutnya kita masak ayam tawauloho. Ini loh daun tawauloho alias daun kedondong. Sebaiknya pilih daun yang masih muda karena terbilang ampuh menghilangkan bau amis pada ayam serta bisa memperkuat rasa, fams. Masak ayam dengan daun tawauloho, iriskan lengkuas dan serai, diamkan hingga kuahnya mendidih. Ada peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah masyarakat desa Ladongi dalam menjalankan tradisi masonggi, fams. Kompak banget deh. Duh, jadi lapar nih. Rame-rame makin nikmat, fams. Kalau ke Flores, pasti teringat dengan destinasi wisata di Indonesia yang kaya keindahan alam dan keunikan budayanya. Oh iya, kampung kecil ini namanya sudah mendunia loh, Kampung Wairebo. Butuh perjuangan untuk sampai ke sini, sama kayak dapetin hati kamu, fams. Hihihi. Untuk menuju Wairebo, kita harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari desa Denge dengan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Karena letaknya di atas bukit, kita harus mendaki, fams. Buat yang hobi naik gunung pasti nggak berasa. Buat yang nggak pernah mendaki, ini jadi tantangan baru, fams. Jangan takut, fams. Para wisatawan yang datang ke Wairebo biasanya menyewa jasa porter untuk memperingan beban mereka. Tapi semua perjuangan akan terbayar ketika sampai di Kampung Wairebo, fams. Serius. Kampung Wairebo terkenal dengan sebutan Kampung di Atas Awan. Soalnya letaknya ada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan yang sangat asri. Wah, indahnya. Fams, Wairebo masuk dalam Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum pandemi, destinasi wisata ini tidak pernah sepi oleh pengunjung, fams. Di sini terdapat 7 rumah adat atau Mbaruniang yang berdiri gagah dengan pemandangan alam berupa gunung-gunung. Duh, bikin baper pengen datang ke sini deh. Hihihi. Oh iya, Wairebo sebenarnya kampung adat Manggarai tua yang masih melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Nah, ritual yang masih rutin digelar Pa'u Waeluu. Acara ini biasa dipimpin oleh salah satu tetua Wairebo untuk meminta izin dan perlindungan kepada leluhurnya terhadap tamu yang berkunjung dan tinggal di sini. Wisatawan yang datang ke Wairebo dianggap sebagai saudara yang sedang pulang kampung oleh masyarakat. Wah, udah kayak pulang kampung ke rumah sendiri, fams. Meski lokasinya jauh dari keramaian, Kampung Wairebo sangat terkenal karena arsitekturnya yang memiliki daya tarik. Rumah adat Wairebo disebut juga dengan Mbaruniang.
Dalam bahasa Manggarai, Mbaruniang berarti rumah drum. Bentuk bangunannya kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah. Dan diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus dengan leluhur mereka. Wah, keren ya! Masyarakat Wairebo memang tidak melupakan leluhurnya. Terbukti dalam ungkapan Neka Hemong Kuni Agu Kalo yang bermakna jangan lupakan tanah kelahiran. Kampung Wairebo dikenal sebagai tempat bersejarah sehingga dijadikan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu. Di Wairebo hanya boleh ada 7 buah Mbaruniang. Satu rumah Mbaruniang bisa ditempati 6 sampai 8 keluarga. Kopi dan kain cura menjadi salah satu usaha penghasilan utama masyarakatnya. Wisata adat Menawan juga ada di desa Bubohu, terletak di kecamatan Batu Daa, Pantai Gorontalo. Wajib mampir ya, fams. Buat para pendatang dari luar kota, lokasi desa adat ini sangat mudah dijangkau. Lokasinya hanya sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin. Desa adat Bubohu ini menjadi benteng terakhir budaya yang ada di Gorontalo loh, fams. Tak hanya desa adat, pemerintah juga menjadikan desa Bubohu sebagai tempat wisata religius. Jadi masyarakat muslim bisa belajar peradaban Islam di Gorontalo. Di tempat ini juga berdiri pesantren dan sebuah masjid megah di atas bukit. Buat kalian yang ingin berkunjung ke desa adat ini tak perlu bayar. Tapi pengunjung cukup memasukkan kelereng ke dalam kotak untuk mengetahui berapa banyak pengunjung yang datang ke sini. Ini sih cocok banget buat kalian yang pengen jalan-jalan hemat. Kalau beruntung, kalian juga bisa menyaksikan tarian Lo'o Ayabu. Tarian ini biasa dilakukan untuk menyambut para tamu. Wah, berasa jadi tamu kehormatan, fams. Tarian ini dikenal bersejarah di Gorontalo, fams. Lo'o Ayabu tercipta pada Raja Eyato pada tahun 1672. Tepat saat syiar Islam berkembang di Gorontalo. Legendaris ya. Oh iya, fams, rumah-rumah adat yang menjulang indah ini bernama Wombohe. Jangan lupa foto dan posting di media sosial ya. Di sini juga banyak burung merpati loh. Burung merpati ini memang dibiarkan hidup liar berdampingan dengan warga dan pengunjung. Seru banget ya, fams. Bukan cuma bika Ambon, jajanan khas Batak yang berasal dari Tapanuli juga nggak kalah nikmat. Kue lapet biasa dihidangkan saat acara-acara arisan, upacara adat perkawinan, atau sarapan untuk para tamu di rumah. Kue ini terbuat dari tepung beras dengan campuran gula merah dan kelapa. Penyajiannya berbentuk kerucut dan dibungkus daun pisang. Rasanya lezat, fams. Nggak salah deh kue ini jadi primadona masyarakat Batak. Fams, proses pembuatan kue lapet nggak rumit kok. Siapkan beras, kelapa parut, gula pasir, dan gula merah. Sebelumnya beras dibuat tepung dulu, fams. Proses ini harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau menumbuk secara manual gini, bisa-bisa otot jadi lebih kekar nih. Hihihi. Jangan lupa saring untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Setelah itu, kukus tepung dengan alas daun pisang untuk menghasilkan tekstur tepung lebih halus. Kalau sudah matang, buat deh adonan lapet. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Hati-hati tuh, jangan sampai menggumpal ya, fams. Kemudian saring lagi tepungnya agar hasilnya benar-benar lembut. Jadi deh, tambahkan parutan kelapa muda. Kalau sudah rata, sekarang siapkan isiannya, fams. Ada 2 jenis gula yang dipakai, fams, gula pasir dan gula merah. Gula merah sebagai isiannya, sedangkan gula pasir dicampur dalam adonan kue lapet. Aduk agar manisnya rata, kayak kamu yang lagi senyum. Hihihi. Meski banyak bentuknya, lapet paling umum dibungkus daun pisang supaya rasanya lebih otentik. Lapet juga punya kembaran loh, fams. Kalau di Jawa Barat namanya awuk. Bedanya hanya di cara penyajian aja, fams. Kalau lapet dibungkus daun pisang yang dibentuk kerucut, awuk hanya dipotong-potong sesuai selera setelah dikukus dalam tumpeng bambu. Lapet siap dikukus, fams. Kurang lebih 45 menit. Agar aromanya makin sedap, bisa tambahkan pandan dalam air kukusan, fams. Nah, lapet yang manis dan gurih pun siap untuk dinikmati. Dijamin, yummy banget, fams.
Kalau sudah lihat kekayaan tradisi Nusantara, jadi makin cinta sama bumi pertiwi ya. Tenang, kita masih punya informasi unik dan menarik. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.